Yang saya hormati seluruh peserta webinar Bincang Pustakawan Kemendikbud pada pagi hari ini. Kegiatan Bincang Pustakawan Kemendikbud pagi ini akan mendiskusikan terkait implementasi aplikasi SLIM secara daring. Izin melaporkan Bu Karo, kegiatan pagi ini diikuti oleh pengelola Pustakawan Kemendikbud yang saat ini sudah sebanyak 114 pendaftar, Ibu. Aplikasi SLIM atau Senayan Library Management System pertama kali dibangun dan digunakan oleh Perpustakaan Kemendikbud pada tahun 2006 yang kemudian diluncurkan secara resmi pada tahun 2007. Baik, sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, kami mohon kesediaan Ibu Karo untuk membuka kegiatan ini dan memberikan arahannya. Kepada Bu Karo dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Senang sekali seperti biasa saya ketika melihat ada agenda, biasanya malam saya cek agenda begitu ya teman-teman semua. Ketika saya melihat ada acara Bincang Pustakawan, saya sangat senang sekali begitu ya untuk bisa bergabung gitu. Saya berharap senantiasa bisa menyempatkan waktu untuk bergabung dengan teman-teman dan Bincang Pustakawan. Meskipun seringkali dan kelihatannya di pagi hari ini juga saya tidak bisa join sampai dengan selesai. Baik, terima kasih semuanya. Ini saya lihat sudah banyak teman-teman pemustaka yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, Pak Anang, Mas Amir, dan teman-teman tim dari BKHM juga terima kasih sudah menyelenggarakan acara hari ini. Ini saya clear ya, saya agak bingung dengan Zoom saya pagi hari ini. Saya ada ya video dan audio saya on ya? Sudah Bu, on Bu. Oh baik, baik. Baik. Jadi Ibu Bapak sekalian, yang pertama saya kira seperti biasa ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, berbincang-bincang begitu ya dengan teman-teman pustakawan, ini saya senantiasa melihat sebagai suatu kesempatan untuk kita semua bersilaturahmi, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya dengan silaturahmi itu, jadi tidak hanya dalam forum virtual ini, tapi semoga memang merupakan silaturahmi yang bisa berlanjut. Kemudian dari silaturahmi itu tentunya kita bisa dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lebih baik, melanjutkan kerjasama yang baik. Dan secara spesifik untuk kesempatan pagi hari ini, karena kita akan mendiskusikan Senayan Library Management System, tentunya kolaborasi dan kerjasama kita ini difokuskan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi dan integrasi SLIMS di lingkungan Kemendikbud. Tadi Mbak Dwi sudah menyampaikan bahwa Senayan Library Management System atau SLIMS ini pertama kali dibangun dan digunakan di perpustakaan Kemendikbud. Dulu masih perpustakaan Depdiknas ya tahun 2006. Kemudian dan perjalanannya berevolusi dengan nama yang semula bukan SLIMS begitu ya. Namanya Senayan dulu begitu ya. Itu historical terkait dengan SLIMS ini. Nah, dengan perjalanan historis yang sudah lama, yang sudah mempunyai pengalaman yang rasanya juga sudah sangat memadai, saya kira modal kita bersama untuk meningkatkan kualitas implementasi dan integrasi SLIMS ini. Nah, kalau dilihat secara lebih luas, perpustakaan Kemendikbud ini kan memanfaatkan IT, TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengelolaan perpustakaan dan pemberian layanan kepada pemustaka. Ini tentunya kita kan punya, ini Ibu Bapak sekalian teman-teman mempunyai acuan gitu ya untuk pelaksanaan tugas ini, pemanfaatan TIK dalam pengelolaan perpustakaan. Kita punya Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa yang di situ disebutkan bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya pemanfaatan TIK di perpustakaan juga kalau kita lihat misalkan di dalam Standar Nasional Perpustakaan SNP khusus yang menyebutkan bahwa perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan
penyelenggaraan, dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustakaan. Saya kira dasar-dasar tersebut memberikan modal secara legal, formal kepada kita semua untuk senantiasa terus mengupayakan peningkatan kualitas SLIMS ini. Kemudian secara keseluruhan, saya kira kita semua juga sama-sama memahami bahwa SLIMS yang merupakan sistem otomasi perpustakaan ini kita lihat paling banyak digunakan di Indonesia. Juga digunakan oleh banyak perpustakaan di luar negeri. Kemudian juga sebenarnya menjadi sistem otomasi perpustakaan yang resmi direkomendasikan di beberapa negara. Nah ini juga sekali lagi tadi selain modal yang kita punya terkait dengan dasar hukum yang begitu lengkap, begitu memadai, secara praktek juga SLIMS dinilai sebagai atau dikonsider sebagai sistem otomasi perpustakaan yang juga digunakan di berbagai negara, di beberapa negara direkomendasikan. Nah, artinya semua ini harapannya dapat sekali lagi menjadi dasar untuk kita semua, semangat untuk kita semua meningkatkan kualitas implementasi Senayan Library Management System. Saya yakin apa yang akan didiskusikan oleh Ibu Bapak, teman-teman semua di kesempatan pagi hari ini akan juga tidak hanya brainstorm, tetapi juga harapannya memunculkan apa-apa saja ide-ide, kemudian juga semangat kolaborasi terkait dengan improvement atau peningkatan kualitas implementasi SLIMS di lingkungan Kemendikbud. Harapannya nanti akan senantiasa tentunya tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kontribusi untuk gambar yang lebih luas, untuk cakupan yang lebih luas, tidak hanya untuk lingkup Kemendikbud, tentunya untuk seluruh pemangku kepentingan Kemendikbud yang sangat variatif di berbagai penjuru tanah air, dan juga pada akhirnya untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia dan Indonesia maju secara lebih umum. Mungkin itu teman-teman, Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menutup beberapa kalimat barusan yang sudah saya sampaikan. Dengan ini acara bincang pustakawan Kemendikbud dengan tema Senayan Library Management System pada pagi hari ini kita buka. Semoga dengan niat baik acara pagi hari ini dapat memberikan berbagai hal positif untuk kita semua dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Ibu Karo. Benar seperti yang disampaikan oleh Bu Karo, kegiatan pada hari ini kita ingin berkolaborasi, ingin saling berbagi informasi terkait implementasi aplikasi SLIM yang ada di lingkungan Kemendikbud. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai diskusi pada hari ini. Webinar kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nelly, pustakawan ahli pertama di Perpustakaan Kemendikbud. Silakan, Bu Nelly. Terima kasih, Mbak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Karo, Pak Anang, dan teman-teman semua dalam diskusi yang diadakan secara daring ini. Kali ini saya akan membuka diskusi tentang implementasi Senayan Library Information System secara daring. Dalam hal ini kami mendorong Bapak Ibu yang di pengelola perpustakaan di UPT untuk mendaringkan SLIM-nya. Jadi terbukti sekarang di masa pandemi ini kita bisa bekerja dimanapun kalau SLIM-nya sudah online. Mohon izin Bu Karo, saya membuka paparan ini.
Ya baik, baik Bapak Ibu, materi kita pada pagi hari ini adalah implementasi Senayan Library Management Information System atau yang biasa disebut SLIM secara daring. Apa sih SLIM itu? SLIM itu adalah perangkat lunak sistem otomasi perpustakaan yang pertama kali dikembangkan dan digunakan di perpustakaan Kemdikbud. Nah, keunggulan dari SLIM ini adalah SLIM itu adalah fitur yang cukup lengkap dan terus aktif dikembangkan. Selain itu, SLIM cocok digunakan untuk berbagai jenis perpustakaan, baik skala kecil maupun skala besar. SLIM dilisensikan di bawah IPL V3 yang menjamin kebebasan dalam mendapatkan dan memodifikasi, mendistribusikan kembali. Fitur-fitur yang ada di SLIM ini ada sebagai berikut, ya, ada OPAC, bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, master file, inventarisasi, sistem, dan pelaporan. Nah, cara instalasi SLIM ini dapat diunduh di perpustakaan.kemdikbud.go.id/slim atau di slim.web.id. Nah, instalasi ini dapat proses instalasi ini prosesnya ekstrak file SLIM dengan cara memilih opsi extract here. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mendownload aplikasi ini, Bapak Ibu bisa mendownload, disimpan di direktori C atau D. Nah, kemudian diekstrak. Lalu hasil ekstraknya itu akan menjadi bentuknya folder, Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya SLIM ini ada bitnya ada 2 ya Bapak Ibu, ada 32 bit dan 64. Jadi disesuaikan dengan laptop Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalkan bitnya 64, ya di-download yang 64. Yang 86, yang 32 di download yang 86. Nah, kemudian setelah diekstrakan menjadi folder. Nama foldernya itu P Senayan. Nah, di dalam P Senayan itu fitur-fitur apa aja yang ada. Nah, ini Bapak Ibu seperti tampilan ini. Nah, Bapak Ibu harus mengaktifkan Apache Stat dan MariaDB Stat. Kita tampilannya seperti ini. Nah, kan SLIM, nanti muncul peringatan Windows Firewall. Bapak Ibu tinggal pilih Allow Access. Nah, kemudian Bapak Ibu membuka alamat browsernya dengan mengetikkan localhost /2 8089 pada kolom address. Jika berhasil akan muncul tampilan OPAC seperti ini. Kemudian untuk loginnya, Bapak Ibu mengklik tanda yang garis 3 di sebelah kanan itu, kemudian akan muncul menu seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengklik masuk pustakawan. Kemudian untuk username dan kata sandinya diketik admin.
Nah, tampilan dashboard aplikasinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian fungsi menu-menu dari yang ada di Slim itu apa aja sih? Nah, yang mungkin yang biasa kita pakai itu bibliografi. Bibliografi ini adalah manajemen data untuk koleksi. Itu bisa memasukkan judul buku, pengarang dan sebagainya, dan ditambah eksemplar buku. Kemudian di dalam menu bibliografi ini kita juga bisa mencetak label, cetak barcode, dan bisa impor data atau ekspor data. Kemudian menu yang berikutnya itu sirkulasi. Sirkulasi ini biasanya digunakan adalah untuk mengembalikan dan meminjam koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, menu-menunya ada mulai transaksi, pengaturan kilat, aturan peminjaman, sejarah peminjaman, daftar keterlambatan, dan bisa reservasi, memesan buku. Kemudian keanggotaan. Keanggotaan juga bisa di menu-menu keanggotaan ini bisa melihat daftar anggota, tambah anggota, dan tipe keanggotaan. Lalu master file. Master file ini adalah fungsinya untuk menambahkan beberapa fitur yang ada di, misalkan ada subjek yang baru mungkin belum ada, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan bisa GMD-nya, mungkin jenis koleksinya belum ada di tampilan sebelumnya, Bapak Ibu bisa menambahkan. Nah, kemudian inventarisasi. Inventarisasi ini biasa dipakai untuk kita kegiatan, biasanya kalau di perpustakaan Kemdikbud itu kita setiap tahun mengadakan inventarisasi. Tujuannya adalah mencocokkan data yang ada di rak dengan dalam database yang ada di aplikasi Slim. Nah, kemudian di menu sistem. Di menu sistem ini kita bisa merubah tampilan nama perpustakaannya, mengubah bahasanya, atau mengatur kelompok penggunanya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini pelaporan. Pelaporan ini biasa dipakai untuk menghitung statistik judul buku, jumlah peminjaman, jumlah eksemplar. Nah, di sini juga ada statistik pengunjung, Bapak Ibu. Tetapi untuk statistik pengunjung sendiri, itu kita harus mempunyai minimal 2 perangkat, Bapak Ibu. Jadi untuk laporan jumlah pengunjung ini kita semacam daftar hadir untuk pengunjung. Jadi kita mempunyai perangkat khusus untuk daftar hadir pengunjung. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu memiliki satu perangkat mungkin agak kesulitan karena untuk masuk ke alamat visitor atau pengunjung ini berbeda dengan login untuk masuk ke Slim, misalkan untuk akses bibliografi, sirkulasi, dan lain-lain. Nah, untuk khusus pengunjung ini kita membedakan perangkatnya karena alamatnya berbeda. Jadi di fitur login yang untuk login masuk ke Slim itu kita ganti menjadi visitor. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau tempat Bapak Ibu belum Slimnya belum online, nah ini harus disinkronkan Bapak Ibu untuk 2 perangkat yang berbeda ini. Nah, itulah sebabnya kalau kami mendorong Bapak Ibu untuk mengonlinekan Slimnya. Kalau misalkan Slim tempat Bapak Ibu masih berada di lokal, jadi Bapak Ibu hanya dapat bekerja di ruangan
misalkan di ruang perpustakaan saja. Nah, di masa saat sekarang ini kita menjalankan pekerjaan dari rumah, mungkin hanya menghitung statistik aja, mungkin tidak mungkin kita ke kantor ya Bapak Ibu. Jadi itulah kami mengharapkan, mendorong Bapak Ibu untuk men-online-kan SLIM-nya. Jadi bisa diakses dimanapun. Nah, ini bagaimana, apa sih tujuannya mendaringkan SLIM itu? Ya, mungkin di tempat Bapak Ibu tidak perlu menyediakan server lagi, karena udah disediakan oleh Pusdatin. Dan tujuan lainnya adalah dapat diakses dimanapun. Terus koleksi Bapak Ibu dapat diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau Bapak Ibu SLIM-nya masih di local host, mungkin tidak banyak yang tahu apa koleksi yang Bapak Ibu miliki. Gimana sih cara prosedur mendaringkan SLIM? Nah, Bapak Ibu tinggal mengajukan permohonan melalui laman ke seli.kemdikbud.go.id, mengajukan permohonan hosting dan mengisi layanan hosting. Permohonan hosting itu Bapak Ibu menentukan sendiri hosting apa yang akan dipakai. Kalau bisa sih mencerminkan nama unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Misalkan P4TK Pertanian, nah nanti hostingnya p4tkpertanian.kemdikbud.go.id. Nah, saran kami sih untuk hosting ini lebih baik memakai nama unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini di seli.kemdikbud.go.id ini Bapak Ibu bisa melihat template permohonannya seperti apa. Nah, ini sini sudah saya kira-kira tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi kop suratnya, pengajuannya, permohonan apa tentang perubahan atau permohonan penonaktifan atau pengajuan hosting. Nah, kemudian Bapak Ibu mengisi atau formulir pembuatan atau pengajuan hosting. Di sini sudah ada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang kesulitan untuk mengisi formulir pengajuan hosting, nanti mungkin Bapak Ibu dapat didampingi oleh orang IT di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, mungkin di sini ada pengisiannya, kapasitasnya berapa gitu. Mungkin orang IT-nya lebih tahu. Nah, nanti surat ini setelah diisi, mungkin admin Seli di unit kerja akan mengupload, karena di setiap unit kerja itu mempunyai admin untuk akses ke Seli. Nah, nanti Bapak Ibu yang pengajuannya nanti di-upload ke Seli. Nah, nanti kalau udah diproses dari Pusdatin, itu biasanya menginformasikan username dan password untuk menginstal SLIM di online. Nah, saran kami, kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan akses untuk install di SLIM, Bapak Ibu menginformasikan aja ke Perpustakaan Kemdikbud, nanti kami akan membantu untuk mengonlinekan SLIM di tempat Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang kesulit, mungkin seperti itu aja Bapak Ibu, prosedur ke Pusdatinnya, itu Bapak Ibu mengisi permohonan dan pengajuan hostingnya. Ini kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin nanti kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nelly atas informasinya.
sangat menarik informasi dari Bu Nelly bagaimana cara mengonlinekan SLIM, karena kebanyakan memang di UPT kita banyak banget yang masih SLIM-nya itu masih di local host seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya agar SLIM teman-teman di UPT bisa online dan bisa semakin banyak diakses oleh orang lain. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui 3 channel, bisa dari Q&A atau melalui chat atau raise hand. Ini sudah ada 2, Bu Nelly yang raise hand. Ya. Bapak Kadek, sebentar. Sebentar. Oke. Bapak Kadek mungkin sudah bisa. Silakan Bapak Kadek untuk unmute dan nyalakan videonya. Silakan Pak. Masih di mute Pak suaranya? Masih di mute? Pagi, Bu. Pagi, Bapak. Silakan sebutkan nama dan instansinya, Pak. Saya Kadek Budiarte dari BPNB Bali. Silakan, Pak. Baik, Pak. Silakan pertanyaannya mungkin, Pak, atau masukannya. Saya minta masukan bagaimana caranya untuk memasukkan SLIM biar lebih gampang. Maksudnya memasukkan SLIM untuk lebih gampang itu SLIM-nya online atau bagaimana cara input bukunya, Pak? Input bukunya ya, biar lebih gampang. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Nelly. Baik. Di tempat Bapak itu udah ada udah menggunakan SLIM ya Pak ya? Udah, Bu, udah. Nah, ya ini memasukkan, maksudnya gimana ya Pak? Lebih input bukunya ya Pak ya? Iya. Nah, untuk menginput buku itu bisa Bapak memilih di menu bibliografi Pak. Di menu bibliografi itu ada tinggal Bapak menyamakan dengan buku yang Bapak ingin masukkan ke SLIM. Di situ udah ada keterangan judul bukunya apa, pengarangnya siapa. Jadi disamakan aja Pak dengan buku. Jadi di fitur SLIM itu, di bibliografi itu sudah disediakan ada judul bukunya, pengarang, edisi, Tetap pakai kode, Bu, ya? Kenapa Pak? Tetap pakai kode ya? Kode klasifikasi ya maksudnya ya Pak ya? Iya. Iya, nanti juga ada di situ di bibliografi itu ada klasifikasi. Nah, kode klasifikasi itu bisa menggunakan DDC Bapak, DW Decimal Classification. Nah, jadi sangat gampang sih Pak, memudahkan yang di bibliografi itu Pak. Jadi tinggal menyamakan isi di bibliografi buku itu dipindahkan ke dalam aplikasi SLIM. Kalau IT-nya dulu, Bu, gimana caranya, Bu? Kenapa, Pak? Kalau IT-nya itu yang bisa pakai IT masukkan suratnya itu, Bu. Oh, itu kan biasanya ya, Pak. Setahu saya setiap UPT itu ada admin untuk akses ke Seli-nya ya, Pak. Untuk Nah, jadi nanti tinggal Bapak membuka seli.kemdikbud.go.id. Dan tempat Bapak belum online ya, Pak ya? Udah, Bu. Oh, sudah online. Ya. Kalau sudah online tidak perlu, Pak. Kalau sudah online udah bisa diakses dimanapun. Oh ya. Nah, ya seperti itu, Pak. Kalau misalnya belum online, jadi
Yang tadi saya jelaskan, Bapak buka di seli.kemdikbud.go.id, nanti Bapak memilih hosting, pengajuan hosting. Nah, kalau sudah online tidak perlu lagi, Pak. Ya, Seperti Bu. itu. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, Mas. Mbak Nelly, ada pertanyaan di chat nih Mbak dari Ya. Ibu Ristiati. Apakah bisa mengekspor data koleksi ke dalam format Excel? Kan Mbak? Untuk mengekspor itu bisa ke CSV, Bapak Ibu. Jadi diekspor data dari bibliografi, nanti kita formatnya CSV. Nanti fitur-fitur di format CSV itu menyamakan dengan fitur yang ada di Slim. Nanti ketika Bapak Ibu udah mengekspor atau menambahkan lagi dalam bentuk Excel-nya itu tinggal meneruskan saja Bapak Ibu. Jadi kolom-kolomnya itu sudah disesuaikan dengan fitur yang ada di Slim. Mungkin Oke. Ada lagi dari yang raise hand dari Muhammad Rotami Mbak. Sebentar. Sudahkah? Oh, Muhammad Rotami. Bentar. Silakan Pak Muhammad Rotami. Untuk nyalakan video dan unmute suara Pak. Masih belum terdengar, Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Nggih. Silakan, Pak. Pak Rotami, masih dengar kami? Sepertinya ada sedikit gangguan. Atau sambil menunggu Pak Rotami, kita menjawab yang di Q&A ya Mbak Nelly. Ini ada dari Pak Zainal Boy, Mbak. Mohon izin bertanya, apakah server Pusdatin untuk institusi Kemendikbud saja? Bolehkah misalkan suatu tempat ibadah membuka perpustakaan online dengan hosting di Pusdatin? Ya, baik. Setahu saya sih kalau Pusdatin hanya untuk di lingkungan Kemdikbud, Bapak. Hanya memberikan layanan di lingkungan Kemdikbud saja. Seperti itu, Mbak Wati. Oke, baik. Kembali lagi kita ke bentar. Ada dari kebanyakan Mbak pada teman-teman di UPT meminta file permohonan suratnya Mbak. Oh ya, itu nanti bisa diakses di Seli yang tadi. Di seli.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih hosting. Nanti di situ ada template permohonannya. Untuk formulir pengajuannya itu ada di situ di seli.kemdikbud.go.id. Nah, ini perlu dijelaskan nih Mbak Wati, biar nggak miss ya untuk masalah pengajuan ini Mbak Wati.
Sudah bisa? Atau Pak Wahyu Baroto dahulu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ini Bu Nelly, saya kan kemarin itu sempat ngupdate ke untuk browsing ke Slim Bulian itu yang baru, yang 9 itu. Terus pada waktu membuka itu saya kan ya istilahnya itu kok nggak seperti Slim Anu kan sudah masuk admin terus langsung sudah masuk gitu. Nah itu kok pakai ada ke Slim Web ID baru bisa masuk untuk login ke password admin atau ini. Nah setelah itu saya coba untuk mengisi data. Nah terus menginput data. Terus saya coba terus keluar. Setelah masuk lagi menginput lagi kok malah justru kan profilnya sudah saya rubah. Tapi kok masih justru malah keluar dari profil perpustakaan lain gitu loh Ibu. Anunya itu. Yang keluar itu. Yang input kita nggak masuk gitu. Tadi kan sudah dikiobot akun nih. Ini belum ada kartu tampilan. Ini sudah kan suaranya. Udah video Halo, udah sudah sampai. Ya. Iya Pak. Ya. Baik Pak Bayu. Pak Wahyu Baroto mengenai Slim Bulian ya, Slim 9 ya. Nah untuk Slim Bulian ini menu untuk login ke adminnya itu emang tidak dimunculkan Pak Wahyu. Jadi nanti Pak Wahyu bisa mengklik aja salah satu fiturnya, misalkan pustakawan. Nanti di alamatnya itu misalkan Pak Wahyu mengklik ke pustakawan, nanti pustakawan di belakangnya itu Bapak Wahyu ganti dengan login. Seperti itu Pak Wahyu. Nah, karena menu di loginnya seperti di Akasia itu tidak dimunculkan untuk masuk login ke pustakawan itu nggak ada. Jadi diketik manual Pak Wahyu. Oh. Ya, di alamatnya nanti misalkan Pak Wahyu mengklik pustakawan, nanti pustakawannya itu diganti dengan login. Seperti itu Pak Wahyu. Nah, kemudian untuk mengganti profil ya Pak Wahyu ya. Iya. Nah, apakah untuk setiap penggantian itu Pak Wahyu mengklik tombol simpan atau tidak? Karena di Slim ini Pak Wahyu kalau misal disimpan. Simpan Bu. Sudah, iya. Kok mang keluar terus pada waktu itu saya buka lagi malah perpustakaan Tangerang malah itu. SMA 2 Tangerang gitu yang itu. Seperti. Nah, mungkin kami nggak melihat ini ya. Nanti Pak Wahyu bisa informasikan ke kami melalui email aja Pak Wahyu. Email ke perpustakaan@kemdikbud.go.id, permasalahannya seperti apa. Nah, setahu kami sih kalau setiap perubahan itu kita harus mengklik simpan. Nah, kalau kita biarkan beberapa menit itu kan secara otomatis Slim itu akan keluar sendiri gitu. Jadi kalau kita setiap perubahan lupa untuk menekan tombol simpan, itu tidak akan tersimpan gitu Pak Wahyu. Nah, mungkin untuk permasalahan Pak Wahyu nanti coba email ke kami atau nanti ininya seperti apa. Di tempat Pak Wahyu sudah saya atur sudah online ya Pak ya? Saya online tapi Bu masih menggunakan hosting gratis waktu itu karena memang terus terang kita ngajukan ke pimpinan itu kok agak susah juga itu. Ya semoga-moga aja pimpinan baru kami itu ya bisa kedepannya bisa kita usahakan untuk lewat Seli atau Bu nanti coba. Ya, nanti dicoba aja Pak template yang ada di Seli itu, Bapak buat suratnya ditandatangan oleh pimpinan, nanti diupload lagi ke seli.kemdikbud.go.id gitu. Seperti itu Pak. Iya. Ada lagi Bu, ini yang layanan ZX
Z35 apa Z itu yang 350 yang terhubung ke apa itu opak yang anu itu Iya. Iya, pada waktu kita sudah ini ya apa namanya pada waktu kita sudah online itu kok kadang nggak fungsi ya Bu ya. Kenapa Bu ya? Anu saya tuh. Internetnya padahal ya stabil juga waktu itu. Maksudnya tidak berfungsi, apakah koleksinya yang dicari tidak ketemu Iya, atau koleksinya nggak bisa nggak istilahnya itu saya mencoba istilahnya mencari koleksi ini ya walaupun memang sudah ada biasa itu kan sudah di badan bahasa misalnya itu tapi kok di badan bahasa tidak keluar sama sekali error gitu itu loh Bu anunya itu Bu tulisannya error apa namanya UCS-nya atau bagaimana. Nah, untuk settingan itu Pak Wahyu, misalkan Pak Wahyu mengambil kopi kataloginya dari badan bahasa misalkan ya. Nah, Pak Wahyu juga harus menyeting itu P2P-nya itu dari slim badan bahasa Pak Wahyu. Gitu. Jadi diarahkan ke slim badan bahasa. Seperti itu Pak Wahyu. Ya. Oh. Soalnya ya yang kan kalau Z3 berapa itu kan sudah ke semuanya kan Bu, apa opak semuanya gitu loh. Tapi kok nggak ada yang muncul juga gitu. Pada waktu setelah online itu saya. Ya apa yang punya saya yang rusak atau gimana mungkin itu. Ya, makanya nanti kami melihat dulu Pak apa namanya? Tadi Pak Wahyu bilang juga apa namanya pakai hosting yang free ya Pak ya. Iya. Nah, ya mungkin sebaiknya kita aja Pak, mulai lagi gitu Pak Wahyu. Ya. Iya. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Baik, makasih Mbak Nelly. Mungkin Pak Muhammad Rotami sudah bisa gabung dengan kami, Pak. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Iya. Pak. Saya dari Muhammad Rotami dari BP PAUD Dikmas Kalsel, Ibu Nelly dan Ibu Dewi. Ya. Iya, saya mungkin cuma masukan aja nih Bu. Kan kebetulan saya kan beberapa kali udah pernah ngikutin kegiatan SLIM dan repository di beberapa kota kan. Iya. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya nih Bu ya, kadang kan setiap kali kegiatan tuh kan banyak nih yang dari anggota peserta baru Bu. Karena kan setiap kali kegiatan tuh nanti ada muka-muka baru gitu Bu, yang mungkin ada sedikit kurang paham tentang SLIM atau gimana gitu Bu. Iya. Berarti mungkin ini kan masalah lama juga Bu. Iya. Jadi kan saya udah lama juga di perpustakaan nih. Jadi kan setiap kali kegiatan itu terkadang setiap kali kegiatan beda-beda orang dari OPT PAUD Dikmas di Indonesia lah kan. Nah, jadi mungkin maksud saya itu gini Bu, jadi setiap kali kegiatan tuh nanti yang orang baru tuh bingung lagi penerapan SLIM gimana, repository gimana Ibu. Nah, jadi mungkin maksud saya tuh mungkin karena ini kita corona ya, bagus itu istilahnya tuh Bu, dari biro atau gimana kan memberikan surat langsung kepada atasan OPT Satker untuk istilahnya tuh dimagangkan khusus Bu SLIM di Senayan. Jadi kan ibaratnya pemahamannya lebih jelas gitu Bu. Nah mungkin sih seperti itu aja masukan dari saya. Masuk saya pribadi sih pengen gitu juga langsung Bu. Mungkin lebih kayak gitu aja Bu. Masukan dari saya. Baik, terima kasih Pak masukannya. Akan kami bicarakan kepada pimpinan dahulu. Ya mungkin kalau untuk menambahkan bahwa sih untuk magang sebenarnya kami terbuka Pak untuk menerima, misalkan Bapak mau magang di perpustakaan di kami itu kami menerima, asal
ada surat dari atasan langsung di tempat unit kerja Bapak gitu. Nah, untuk masalah apa namanya workshop yang orangnya setiap kali datang berbeda orang ya Pak ya. Iya, Sebenarnya benar, kami Bu. di surat sudah kami jelaskan Pak kalau ya kami mengundang pengelolanya Pak, pengelola perpustakaan. Iya. Nah, kalau untuk workshop sendiri kan berkelanjutan ya Pak ya. Kalau bisa sih memang orang yang sama. Misalkan yang pertama Bapak yang ikut, sebaiknya berikutnya juga Bapak. Jadi nanti Ya, pemahamannya akan seharusnya. lebih ya. Nah, Tepat, seperti Bu. itu Pak. Iya. Iya. Ya, di Heeh. surat sih Jadi sebenarnya Bu, kami kalau kan jelaskan kadang Pak. kalau kita ngomong dengan atasan, Mm-mm. ah, sebenarnya Bu, kalau kita ngomong dengan atasan langsung kan rasa gimana gitu Bu. Terkecuali kan Iya. ada dari surat langsung dari Senayan atau Perpus Kemdikbud kan lebih Mm-mm. nyaman gitu kan, lebih jelas suratnya. Bukan Ya. sekedar omongan saya sebagai bawahan. Mm-mm. Apalagi saya Bu, udah kurang lebih 12 tahun di Perpus Kalsel nih Bu. Ya. Mas Kalsel. Jadi setiap kali kegiatan tuh hampir selalu berbeda-beda orang-orangnya Bu, dari yang Mm-mm. OPT Protdikmas gitu kan. Jadi Ya. nanti kenalan lagi gitu kan. Ya. Nah, gitu Bu. Heeh. Ya. Ya. Kalau di kami sih Pak, setiap surat kami meminta pengelola. Tapi kalau misalkan dari pimpinan, Heeh. kami juga tidak bisa ikut campur Pak. Kalau misalnya harus, Tinggi ya Bu. misalnya kami tidak menyebut, Beda lagi. iya, seperti itu Pak. Kalau untuk Iya magang Bu. kami sangat terbuka sekali Pak. Kalau Tinggi. untuk Ya. magang di perpustakaan Hmm. kami, misalkan Bapak mau magang 3 hari di sini atau berapa hari, Hmm. asal ada persetujuan dari pimpinan unit Surat. tempat Tinggi. Bapak gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau memang saya memerlukan magang khusus Bu, biar ibaratnya itu lebih fokus. Ya. Terkadang kan kalau kita dalam kegiatan tuh kan lebih fokusnya mungkin lebih kurang Bu ya, karena mungkin Ya, dari benar. narsum atau dari apa kan lebih banyak penjelasan. Kalau Hmm. itu kan lebih nyaman individu sebenarnya Bu. Sudah banyak kok Pak Mungkin itu aja Bu Mas. ya, di UPT-UPT lain yang Ah, magang di sini. Tinggi. Gitu. Mungkin Ya. itu aja Bu masukan Ya, dari saya baik. Bu ya. Ya, Tinggi, terima terima kasih kasih Pak. Ibu Dewi sama Ya, Ibu Sapneli. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan di chat nih Mbak dari Pak Tengku Awaludin dari LPMP Provinsi Riau, ingin menanyakan, saya sudah mengantri buku lebih dari 3.000 buku ke aplikasi Slim. Apakah aplikasi buku itu aman dari virus atau gangguan yang lain? Silakan Mbak. Nah, untuk mungkin apa namanya tadi kami menghimbau atau mendorong Bapak Ibu untuk mengonlinekan Slimnya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk apa namanya kalau Bapak Ibu sudah online, jadi secara infrastruktur dan keamanan itu sudah terjamin karena apa servernya berada di Pusdatin. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada ya. Terus ada lagi Mbak dari Q&A. Assalamualaikum, saya Eka dari kantor bahasa Gorontalo. Saya agak kesulitan untuk backup Slim ke laptop yang lain. Mohon arahannya Mbak. Dia kesulitan. Iya. Nge-backup. Kesulitannya seperti apa ya? Kalau secara ini backup sama seperti membackup yang apa? Yang biasa ya, yang Mbak, biasa, ya. Tapi kesulitannya untuk di Slim ini kita kurang tahu nih, khususnya kesulitannya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk backup sebenarnya sama dengan backup yang apa namanya file-file yang lain atau aplikasi yang lain sama. Nah, tapi ya, di pertanyaan Bapak Ibu mungkin kami kurang jelas yang dimaksud dengan kesulitannya membackupnya seperti apa gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin menanyakan langsung kembali ke apa namanya ke perpustakaan Kemdikbud melalui email atau WA. Seperti itu Mbak. Baik. Ada lagi Mbak yang Q&A, izin menanya untuk menaikkan Slim ke server Kemdikbud jika sudah mendapatkan IP address dan domain dari Pusdatin, maka apa langkah selanjutnya? Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan akses untuk online, jadi Bapak Ibu tinggal menginformasikan kepada kami perpustakaan Kemdikbud
untuk menginstalkan SLIM Bapak Ibu di online-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk koleksi itu bisa yang setelah Bapak Ibu atau Ibu di-upload ke SLIM, nanti itu tidak akan hilang Bapak Ibu. Seperti itu. Ada lagi yang raise hand Mbak Nelly dari Pak Dendi. Silakan Pak Dendi. Unmute dan nyalakan videonya. Pak Dendi, Baik, silakan. selamat siang Mbak Dwi sama Mbak Sapneli, dan selamat siang buat teman-teman semua. Ya. Ini pertanyaan mungkin berkaitan dengan impor item. Ya. Apakah itu ketika kita kan di sini saya udah online, kemudian kita akan mengimpor item yang baru lah gitu istilahnya, kita punya CSP-nya. Apakah itu bisa kita impor item seperti itu? Kemudian yang keduanya, apakah tidak akan merubah data koleksi kita yang sebelumnya seperti itu? Jadi kita punya beberapa data ya, kemudian yang itu apakah bisa mengentry-nya seperti itu, atau apakah harus tetap satu-satu gitu ya, memasukkan melalui ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belum mencoba sih di Boolean, saya masih menggunakan Acacia, karena ada informasi juga bahwa Boolean katanya masih ada ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan. Jadi saya tidak mau mengambil resiko juga sih seperti itu. Nah, maksudnya apakah ketika kita ingin menambahkan plugin yang diperlukan buat laporan atau statistik gitu ya, apakah itu seperti apa gitu? Apakah kita harus masuk ke back end-nya atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Dendi. Ya, untuk impor data itu sama impor item ya Pak Dendi ya, itu sama aja seperti impor bibliografi Pak Dendi. Itu tidak akan merubah yang koleksi yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu tadi menambahkan ya Pak Dendi ya, menambahkan yang sudah ada ya. Jadi bukunya atau koleksinya yang baru gitu. Ya. Cuma maksudnya impor kan impor data dan item ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, mungkin untuk ininya Pak Dendi itu mencoba ekspor dulu datanya yang sudah ada. Jadi menyamakan kolom-kolomnya Pak. Kolom-kolomnya yang seperti yang ada di SLIM. Nah, nanti kalau misal kolom-kolomnya itu sudah sesuai dengan yang format yang tadi diekspor, itu tidak ada masalah Pak Dendi. Oh gitu ya. Jadi artinya tidak akan mengganggu data yang sudah ada mungkin gitu ya. Asal ininya kolomnya kita sesuaikan dengan yang CSP gitu ya. Iya, benar. Oke, siap. Iya. Satu lagi Mbak Nelly, mohon maaf saya potong dulu. Apakah ketika kita impor data gitu ya, apakah itu harus juga dengan impor item atau hanya salah satunya saja? Itu kan di sana ada impor data dan juga item ya kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya masing-masing ya Pak Dendi ya. Nah, impor data itu ada di impor itemnya. Impor item itu ada di item. Nah, di bibliografi juga. Jadi dia masing-masing untuk impornya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya SLIM Boolean ya Pak Dendi ya. Sebenarnya di kami juga untuk perpustakaan ininya belum. Tapi kami sudah membuat lagi kemarin hosting pustakadigital.kemdikbud.go.id. Itu kami menggunakan SLIM yang 9 itu Pak Dendi.
Jadi selama itu khusus buku-buku digital. Nah, kami mengupload buku-buku digital yang open access. Kami masukkan di pustaka digital. Selama pandemi ini kami sudah memasukkan lebih dari 2.000. Sepertinya belum ada masalah, tidak ada masalah yang kami temui selama ini. Cuman mungkin bagi yang baru menggunakan Boolean itu mungkin untuk fitur loginnya mungkin agak kesulitan. Nah, di Akasia sebelumnya ada fitur login pustakawan, nah di Boolean tidak ada karena fiturnya itu tidak ada, dibuat tidak ada. Jadi kita loginnya itu manual gitu. Nah, iya. Gitu. Iya. Oh iya, ini ada satu lagi, mohon maaf. Karena Mbak Nelly barusan membahas tentang digital ya. Ini apakah koleksi-koleksi digital kita itu memilih atau disatukan dengan koleksi buku gitu ya, atau memang bagusnya terpisah gitu? Ya mohon sarannya aja. Jadi saya masih ragu juga ketika saya akan memasukkan ke Slims yang untuk buku gitu. Apakah memang perlu dipisahkan atau disatukan? Ya, terima kasih. Ya. Sebaiknya dibuat terpisah ya Pak Dendi ya. Jadi kami di sini Slimnya itu ada 2, yang Slim untuk khusus koleksi yang tercetak dan koleksi digital. Nah, selama pandemi ini, di awal pandemi ini pustaka digital itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak Dendi ya. Tapi koleksi yang kita masukkan itu koleksi yang open access. Yeah. Nah, kalau misalkan yang di Slim yang ini untuk koleksi itu kan kadang-kadang kan ada format digitalnya, tapi kan itu bukunya buku komersil ya Pak Dendi ya. Nah, makanya kami membuat lagi Slim yang baru khusus koleksi digital yang open access. Seperti itu, Pak Dendi. Oke. Siap. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Baik, Mbak. Ada lagi, Mbak, yang nanya di raise hand. Pak Suwondo, silahkan, Pak. Pak Suwondo, silahkan. Atau sambil nunggu Pak Suwondo langsung ke Q&A ya Mbak. Assalamualaikum, kami dari LPMP misalkan ingin memfasilitasi komunitas seperti seni, olahraga, bakat, seperti itu, apakah domainnya juga bisa memakai kemdikbud.go.id? Ini maksudnya memfasilitasi perpustakaannya mungkin ya Mbak ya? Iya. Mungkin untuk lebih spesifiknya pertanyaannya mungkin bisa nanti ditujukan ke email ya Mbak Wati ya. Ya, soalnya boleh. Ya. Perpustakaannya kah, apa komunitasnya, tentang apanya kah gitu. Soalnya kita belum tahu seperti apa gitu. Ada lagi nih Mbak. Selamat siang, kami dari Perpustakaan BPCB Kaltim masih belum online. Pernah mengajukan surat permohonan hosting dan formulir layanan hosting tapi belum ada tindak lanjut. Dan ternyata di kantor kami belum ada admin Seli. Apakah kami harus berkirim surat lagi atau menunggu admin Seli dulu? Setahu saya setiap kantor pasti ada admin Selinya ya Mbak ya? Iya, karena yang mengelola jaringan itu untuk akses ke pusdatinnya itu pasti ada adminnya Mbak Ibu gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kejadiannya seperti itu, nggak apa-apa Bu, dicoba aja ambil template yang dari seli.kemdikbud.go.id dan dibuat permohonannya ditandatangani oleh pimpinan, mungkin ditujukan ke kepala pusdatin. Tapi setahu saya di pusdatin itu untuk pengajuan hosting mereka tidak menerima bersurat gitu. Jadi di-uploadnya langsung ke Seli itu. Seperti itu.
Mungkin tempat Ibu mungkin bisa ditanyakan kembali apakah benar-benar tidak ada adminnya. Tapi setahu kami sih setiap unit kerja atau UPT itu memiliki admin untuk akses ke Sally. Seperti itu. Ya, ada lagi Mbak dari apa nih? Dari Pak Ikadek Wirasantosa dari LPMP Bali. Slim kami sudah online, namun masih versi Akasia. Pertanyaannya satu, bagaimana cara upgrade ke versi Boolean? Kedua, apa kelebihan versi Boolean dibandingin Akasia? Ketiga, jika kami tetap memakai versi Akasia, apakah masih memadai untuk penggunaan sehari-hari? Nah, tidak apa-apa Pak. Untuk Boolean, kami sendiri tadi sudah diceritakan untuk perpustakaannya juga belum menggunakan Boolean, hanya yang untuk pustaka digital yang baru menggunakan Boolean. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti Bapak di tempat Bapak mau mengupgrade, bisa Pak. Nanti Bapak ini aja, di email aja ke kami untuk cara mengupgrade-nya seperti apa gitu. Jadi untuk kelebihannya apa ya Mbak Wati ya? Kelebihannya mungkin lebih menarik tampilannya ya. Mbak. Template-nya baru, meskipun masih ada beberapa bugs ya di dalamnya. Kemudian sedikit kesulitan di menu login karena dia belum ditampilkan di awal, masih tersembunyi. Terus ada beberapa fitur-fitur baru aja sih Mbak, itu kelebihannya. Lebih menarik sih Pak, lebih friendly aja ya sekarang mah. Iya. Nanti itu kalau misalkan masih menggunakan Akasia silahkan Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau mau di upgrade juga nanti bisa menghubungi kami Pak, cara mengupgrade-nya. Seperti itu. Oke. Mana nih? Dari Bu Wildan Mbak. Saya Wildan mau tanya tahap-tahap pembuatan barcode. Sudah pernah mencoba tapi ukurannya terlalu besar. Berapa ukuran yang seharusnya yang menjadi standar sehingga bisa ditempel di punggung buku? Terima kasih. Bu Wildan. Ya, untuk barcode ya, itu kalau misalkan kita membuat sendiri itu ada ukurannya ya Mbak Wati ya, di di menu cetak barcode ya. Cetak barcode harus disesuaikan dengan printer segala sih sebenarnya Bu Wildan, harus diatur karena setiap printer itu beda-beda settingannya. Kita pernah mencoba satu printer dengan printer yang lain itu beda, jadi kita harus menyeting lagi ukurannya. Jadi kalau ditanya ukuran standarnya, kita juga harus lihat dulu printernya seperti apa, terus ngeprintnya pakai kertas apa, karena harus disesuaikan juga, misalkan kertas label atau kertas HVS biasa, seperti itu akan berbeda settingannya juga. Ya. Ada yang raise hand, sudah ada Pak Andi Mulyono. Sudah gabungkah Pak Andi Mulyono? Silakan Pak Andi. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Andi dari BP PAUD Mas Bali. Di sini saya ingin bertanya mengenai SLIM online ini, Bu. Apakah ada kemungkinan nanti? Tadi kan sudah dijelaskan untuk yang di masjid-masjid itu mungkin belum bisa ya contohin. Tapi kalau di lingkungan sekolah, misalnya sekolah negeri, jadi banyak teman-teman saya pustakawan yang kerja di sekolah negeri, swasta itu bisa nggak dia ikut hosting di Pusdatin? Mungkin itu aja sih. Ya. Nah, untuk hosting ini mungkin kami perlu bertanya juga kali ya Pak ke Pusdatin. Apakah setahu saya sih hosting itu hanya untuk di Pusdatin itu hanya untuk di lingkungan Kemdikbud.
Nah, tapi kalau untuk sekolahan kami kurang tahu juga ya Pak ya. Nanti akan coba kami informasikan apakah di Pusdatin itu memfasilitasi juga hosting dari sekolahan atau tidak. Tapi setahu saya Pusdatin itu hanya yang di bawah yang di lingkungan Kemdikbud. Seperti itu. Oke, satu lagi Bu, tentang Slims Bulian itu. Iya. Nah, yang terbaru itu kan di di tempat saya ini udah munculkan waktu ini untuk Slimsnya dipasangkan online. Tapi masih yang Akasia, kalau mau yang jadiin bulian itu gimana? Apakah ada gini? Harus ada di internet nggak gininya? Downloadan untuk versus bulian itu atau ada gimana? Pak, ada. Nanti di web slim.web.id nanti bisa dilihat di situ Pak, untuk upgrade, cara upgrade-nya Bapak bisa mengakses sendiri di web slim.web.id. Terima kasih. Ya, baik, ya. Ada lagi Mbak yang sudah raise hand, Pak Samsi, Pak. Silahkan Pak, ya. Di unmute. Pak Samsi. Pak Samsi, silahkan. Sambil menunggu Pak Samsi unmute, mungkin saya bacakan Q&A Mbak. Ya. Dari Senbud Jogja, terkait impor data dari Excel. Data item koleksi yang diisikan ke dalam file Excel untuk status item koleksi tersedia atau tidak tersedia atau loan ada di kolom berapa ya? Nah, itu kita juga harus ngelihat ininya ya Mbak Wati ya, kita buka. Iya, karena kita juga kurang hafal ya Mbak ya. Kalau untuk kolomnya. Nanti bisa nanti nanti kami informasikan Bapak Ibu dari Senbud ya Mbak Wati ya. Iya, dari Senbud. Nah, kita kalau melihat tuh kolom keberapanya itu nggak hafal ya Mbak Wati. Kita harus mempraktekkan kita harus impor dulu datanya dan kita sesuaikan dulu kolom-kolomnya dengan yang ada di Slim. Nah, kita buat judulnya di masing-masing kolom itu. Biasanya seperti itu. Jadi kita impor dulu ya Mbak Wati ya datanya. Iya. Baru kita samakan nih kolom-kolom yang tersedia di CSV tersebut gitu. Baik. Pak Samsi sudah bisa bergabung. Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Untuk link daftar hadir berada di kolom chat, karena kami hanya akan memberikan sertifikat bagi peserta yang mengisi daftar hadir. Seperti itu. Pak Samsi sudah bisa bergabung? Ada yang nanya nih Mbak di Q&A dari Kristianus Mote. Menurut pemahaman saya, aplikasi ini belum ada konten pendaftaran anggota perpustakaan secara online, sehingga sejak saya menjabat sebagai pengadministrasian perpustakaan pada tahun 2020, saya melakukan pendaftaran anggota perpustakaan secara offline. Jika pemahaman saya mohon kepada manajemen Perpusdikbud untuk dibuatkan konten pendaftaran online dengan demikian saya tidak lagi melakukan pendaftaran anggota perpustakaan secara offline. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk pendaftaran memang belum ada untuk pendaftaran online ya, Pak. Itu bisa masukan buat kami Pak nanti untuk bisa membuka atau menambahkan fitur untuk pendaftaran online ya Mbak Wati ya. Iya. Sebenarnya Mbak Nelly, dari teman-teman komunitas itu kan lebih kreatif ya. Iya. Komunitas-komunitas Slim ada beberapa yang sepertinya sudah membuat plugin registrasi online Mbak.
nanti bisa Bapak menambahkan saja pluginnya, karena kan Slim itu open source basisnya, jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman sih sebenarnya. Tinggal menambahkan plugin saja. Ini yang raise hand Pak Amir Jambia, silahkan. Atau Pak Syamsi. Ya, halo. Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Pak Amir Jambia dari BPCB Makassar. Ya, silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Ini kalau boleh saya masukkan ini Bu Nelly yang mengenai volume jumlah koleksi yang kami daftarkan masuk di Slim. Kalau bisa memberikan informasi bahwa ke kami bahwa jumlah koleksi di perpustakaan BPCB yang sudah masuk di Slim bisa kami ketahui, Pak, supaya karena ini ada dari beberapa teman menyampaikan bahwa sudah berapa koleksi yang sudah diinput masuk koleksi BPCB Makassar yang diinput masuk ke Slim. Begitu, Mbak. Mohon maaf Pak, Slimnya udah online belum ya Pak ya? Udah. Sudah ya Pak ya? Ya. Nah, apa namanya? Waktu itu kan saya sempat ke sana ya Pak ya, waktu pendampingan ke sana. Jadi untuk input Slim itu waktu itu beberapa pengelola ya, ada 3 ya Pak di sana ya Pak ya. Nah itu ya masing-masing menginput data. Nah di situ saya menjelaskan kalau misalnya untuk masing-masing itu tidak akan tergabung Pak. Jadi mungkin koleksinya dulu yang ya halo ya ya. Nah yang ditanyakan koleksi yang banyak yang belum masuk seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah mungkin pada saat itu masing-masing pengelola menginput data di localhost, tapi tidak terintegrasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Nah mungkin kasusnya seperti itu mungkin Pak. Jadi karena belum online pada saat itu, ya. Nah itu mungkin terlewat Pak koleksinya, gitu. Jadi karena tidak terintegrasi masing-masing perangkat dari pengelola perpustakaan tersebut, gitu. Nanti mungkin coba dicek lagi Pak, koleksi mungkin. Nah itu salah satunya bisa menggunakan ini Pak, mungkin yang inventarisasi koleksi itu Pak. Nah mungkin koleksi yang ada di rak tidak sesuai dengan koleksi yang ada di database. Jadi bisa menggunakan fitur yang ada di Slim itu inventarisasi. Nanti akan ketahuan buku mana yang belum masuk Pak. Seperti itu. Oh iya. Oke Mbak. Iya. Silahkan Bu. Iya Pak. Sudah jelas Pak Amir Jambia? Ya. Oke. Ini ada yang bertanya Mbak di Q&A. Kalau mau magang di perpustakaan Kemdikbud itu kira-kira berapa lama dan berikan dan soal surat dari atasan dibuat form surat tugas atau surat magang? Terima kasih. Kalau untuk berapa lama itu kami tidak membatasi. Menyerahkan ke masing-masing ya Mbak ya? Ya, yang penting dari persetujuan dari atasan di unit kerja masing-masing. Nah kalau misalkan diberi izin selama sebulan ya kami juga menerima selama sebulan gitu.
Jadi kami menyerahkan di tempat Bapak Ibu masing-masing gitu untuk lama magangnya, mau berapa lama gitu. Yang pasti kami terbuka di sini Bapak Ibu untuk menerima magang. Nah, untuk surat tugas atau magang itu juga kami serahkan di unit kerjanya. Apakah nanti diberikan surat tugas kah atau surat magang, seperti itu. Ada lagi Mbak dari Erik Reamur. Ya. Apakah bisa mengetahui batas berapa jumlah orang yang mengakses web perpustakaan kita? Perpustakaan Slim maksudnya. Iya. Nah, sebenarnya itu juga salah satu plugin ya Mbak Wati ya. Nah, itu kan ada kebutuhan di tempat Bapak Ibu yang bisa mengakses. Nah, saya pernah dulu melihat di salah satu UPT, kalau saya nggak salah, di Balai Konservasi Borobudur. Jadi mereka membuatkan sendiri, menambahkan sendiri. Jadi ketahuan nanti siapa yang mengakses perpustakaannya tersebut. Seperti itu. Izin menambahkan Mbak, atau misalkan kita aplikasi website kita sudah terhubung dengan Google, itu bisa pakai Google Analytics Mbak. Ya. Jadi di Google Analytics juga ada tuh track recordnya berapa jumlah pengunjung web kita seharinya, tiap harinya atau per bulannya, seperti itu kelihatan. Ya. Di Google Analytics. Mungkin Pak Samsi Hidayat sudah bisa bergabung ke kita Pak? Atau Pak Ali Ma'ruf? Silahkan Pak Ali Ma'ruf. Halo. Ya, silahkan Pak. Di sini saya mau menambahkan aja ya. Terkait apa tadi yang ditanyakan tentang kunjungan website ya. Iya. Iya, silahkan. Kalau di aplikasi Slim, apalagi yang PHP 7, tepatnya Slim Boolean itu, kita bisa melihat jumlah kunjungan kita di di cPanel-nya. Jadi kita masuk ke cPanel, bentar ya, saya buka dulu punya saya ntar. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya. Pak Ali mungkin bisa menyalakan videonya, Pak. Bentar. Start. Oh ya, ini udah ketemu. Oh iya, ini kita buka di cPanel ya. Kita masuk ke Start. Nah, di situ ada kunjungan kita terkait website. Nah, di situ bisa kita lihat kan dari kunjungan per bulan, bahkan sampai dari tahun semalam kalau kita sudah online ya, kita bisa rekrut semua itu dari cPanel-nya ya. Terus ini mau saya tanyakan sama Bu Nili,
proses instalasinya kok berbeda ya? Waktu saya instalasi pakai Slim 9 dengan cara Ibu yang tadi tutorialkan, kalau saya itu memakai SEM ya, SEM PHP 7. Saya juga dapat dari internet juga. Tetapi yang Bu Nelly ajarkan malah lebih mudah ini. Iya. Lebih simple ya, lebih mudah. Itu bagus untuk pemula sih, bagus sekali itu. Kalau yang saya install, itu saya pakai cPanel PHP 7 dan Slimnya pun pakai PHP 7 juga. Iya. Itu aja, Bu. Iya. Ya, mungkin itu yang lama ya, Mbak Wati ya? Iya. Ya. Kalau Slim yang lama masih menggunakan SAPP, Pak. Tetapi yang versi yang terbaru sudah tidak memerlukan SAPP lagi. Sudah bisa langsung install langsung sih. Oh gitu ya. Iya. Soalnya kemarin saya pun dapat dari internet juga. Kemarin saya untuk installin temen juga yang dari Baypower, saya pakai SEM juga. Oh iya, itu masih versi yang lama mungkin, Pak. Masih menggunakan XAMPP. Karena yang versi-versi terbaru, akses yang terbaru pun juga sudah tidak memerlukan XAMPP lagi sih, Pak. Oh gitu ya. Source code-nya sudah langsung bisa install. Oke, makasih ya. Iya. Makasih, Pak. Ada yang nanya nih, Mbak, di Q&A. Pak Ardi, apakah boleh dibuatkan satu akun lagi untuk teman saya? Karena di perpustakaan LPMP Sulsel kami berdua. Boleh sekali ya, Mbak? Ya, boleh. Yang penting Bapak itu sebagai adminnya ya, Pak ya. Nah, kalau admin itu bisa menambahkan. Nah, kalau di kita juga sering, kalau ada anak PKL, setiap ada pergantian anak PKL, pasti kita menambahkan akun untuk akses ke Slimnya. Seperti itu. Yang penting Bapak sebagai adminnya. Seperti itu. Ada yang sudah raise hand, Mbak, dari Pak Taha. Pak Taha, silahkan unmute dan nyalakan videonya. Pak Taha, silahkan. Pak Taha, bisa bergabung dengan kita? Atau Bu Siti Pak Taha sudah? Silakan Pak Taha. Silakan Pak. Pak Taha. Silakan. Atau mungkin Bu Siti Rohmah dahulu? Silahkan Ibu atau Pak Taha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dari PP PAUD dan Dikmas Maluku Utara. Ini kan berhubung ini masalah baru buat saya, baru tahu mengenai Slim. Ya, kemudian perpustakaan juga belum memadai, jumlah buku juga belum. Apakah memang harus dilakukan Slim gitu? Baik, silakan, Ya, Nelly. terima kasih. Ya, Ibu. Ya. Sebaiknya untuk pengelolaannya ya Bu, memakai Slim Bu. Meskipun nanti untuk sekarang ini koleksi tempat Ibu mungkin belum memadai. Nah, kedepannya nanti kalau sudah dibuatkan Bu, kalau sudah ada perpustakaannya, sudah ada sistem otomasinya gitu. Nanti nanti bisa Bapak Ibu biar koleksinya ini disimpan di manajemen koleksi di perpustakaan Slim ini, Ibu.
Jadi sebaiknya saran saya tidak apa-apa Bu, meskipun koleksinya masih sedikit, nggak apa-apa Ibu menggunakan slim. Lebih baik Bu mulai dari awal, mumpung bukunya masih sedikit, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan, dan untuk selanjutnya siapa tahu pengembangan perpustakaannya lebih bagus ya Bapak Ibu, setelah menggunakan slim ini. Jadi Ibu dapat memulai dari awal menggunakan slim ini gitu. Tidak masalah Bu kalau bukunya masih sedikit gitu. Jadi Ibu bisa lebih tertata ya Bu ya, daripada udah banyak tapi belum menggunakan aplikasi, malah repot juga Bu. Jadi dimulai dari awal seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Pak Taha mungkin sudah bisa bergabung dengan kami, Pak. Silahkan. Atau Pak Yan Vence. Ya, halo. Selamat siang. Siang, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktu. Di Papua sudah jam 1:02. Oh iya. Iya. 2 jam lebih cepat ya Pak. Ya, makasih untuk Bu Nelly dan Mbak Dewi, Mbak Wati. Yang ingin saya tanyakan mungkin terkait slim ini, mungkin di sini kami hanya bikin pendataan offline saja, input data secara offline. Artinya kami hanya bikin data, kami belum menggunakan slim secara baik seperti tadi teman-teman dari Maluku. Yang ingin saya tanyakan mungkin langkah-langkah apa yang harus kita buat untuk mendatakan kami di BPPAUD Dikmas Papua itu punya koleksi buku hampir 3.000. Artinya langkah yang harus kita buat untuk slim itu seperti apa, itu satu. Yang kedua, mungkin kalau bisa kita ada semacam tutorial yang terkait dengan slim ini sehingga mempermudah kita untuk bisa menginput buku di slim nanti. Karena memang kami di sini belum secara online, kami belum menggunakan slim juga. Yang kami lakukan di sini hanya repository saja, itu dari yang pertemuan kemarin. Sehingga mungkin langkah-langkah apa saja yang harus kita buat untuk slim nanti. Terus yang ketiga itu mungkin Bu terkait dengan slim ini, mungkin kami masih baru, jadi mungkin kalau bisa seperti masukan dari teman-teman, kalau bisa mungkin ada magang, dan kami rasa mungkin magang ini juga perlu sehingga kami bisa secara fokus mengetahui tentang slim ini langsung, sehingga kami bisa langsung menjadi IT atau apa begitu, sehingga program khususnya perpustakaan ini bisa lebih baik lagi, khususnya bagi kami yang ada di BPPAUD dan Dikmas Papua. Mungkin saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Silakan Mbak. Ya. Baik Pak. Bukunya sudah lumayan banyak juga ya Pak ya, 3.000. Jadi pengelolaannya selama ini menggunakan apa Pak? Kami biasa saja yang secara mungkin manual ya Pak ya? Manual saja. Catat. Nah, sebaiknya Pak sambil ini ya Pak ya, kan bukunya sudah banyak nih Pak. Jadi Bapak menginstal slim yang tadi udah ada di awal tadi di paparan saya ada cara menginstal slim. Nah nanti juga ada di repository juga ada panduannya ya Mbak Wati ya, ada panduan penggunaan aplikasi slim. Nah di situ misalkan Bapak udah menginstal tapi untuk menjalankannya belum paham, nanti bisa melihat di panduan tersebut. Nah sambil ini Pak mengajukan permohonan online yang tadi ke Pusdatin. Nah jadi kalau bisa nanti buat Bapak menginstal slim dan langsung online Pak. Jadi sayang sekali Pak ya, bukunya udah 3.000 tapi yang bisa mengetahui koleksi yang ada di tempat Bapak itu hanya di lingkungan setempat ya Pak ya. Iya. Makanya kami mengarahkan atau mendorong Bapak Ibu untuk online. Jadi koleksinya dapat diketahui oleh orang banyak gitu Pak. Oh iya. Ya. Nanti dicoba aja dulu Pak, diinstal di
Ya, install di lokalnya, nanti mulai mencicil buku yang 3.000 itu. Nah, nanti kalau ketika Bapak udah online itu bukunya tidak akan hilang, meskipun Bapak mengerjakannya di offline. Seperti itu. Ya. Oke, baik, makasih. Iya. Ada lagi nih Mbak di chat Pak Sumadiono. Untuk visitor pengunjung aplikasinya tidak bisa diakses. Bagaimana pencerahannya? Tidak bisa diaksesnya kenapa ya? Jaringankah atau apa ya? Kira-kira? Sebenarnya visitor itu bisa tidak diperjelas ya. Visitor itu tidak ada mengganti apa namanya alamatnya, cuman mengganti loginnya dengan visitor. Setelah tanda sama dengan. Ya. Mungkin ada yang kehapus mungkin apa namanya sama dengan kehapus, makanya error. Jadi yang disarankan diganti hanya tulisan loginnya diganti dengan visitor. Mungkin bisa dicek kembali kasus error. Nanti di email aja Ibu pertanyaannya untuk bisa lebih jelas errornya di mana. Nanti kami akan membantu. Ya benar. Ya. Ada yang resen nih Mbak dari Ibu Sylvia El Rahman. Silahkan Ibu unmute dan nyalakan videonya. Silahkan. Atau Ibu Selma dahulu, silahkan untuk unmute dan nyalakan videonya. Silakan Ibu Selma. Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu Dewi. Iya. Siang. Ibu Dewi, selamat siang. Salam ketemu siang, kembali ya. Saya dari BPNB Maluku. Iya, Bu. Saya masih ingat Ibu waktu pertama kali kita belajar tentang slim. Saya orang yang sering ngotot karena tapi Ibu semangatnya luar biasa, Ibu mau belajar. Aktif sekali nih Ibu di setiap ini ya. Iya, karena apa, saya sangat mencintai pekerjaan saya. Itu yang pertama. Iya. Terus Ibu berkaitan dengan slim ini. Memang waktu pertama kali kita belajar itu tentang slim, cuma kan jangka waktunya sangat sempit ya Bu. Sehingga pada saat itu kita belajar kan kita masih langsung praktek. Iya ya Bu Dewi. Kita langsung praktek, kita punya laptop masing-masing. Tapi pada saat sekarang ini kita hanya mendengar, terus kita belajar juga masih ya? Sehingga kalau di BPNB Maluku ya, saya dari BPNB Maluku Bu, ya memang selama ini kami masih mencoba untuk memberikan mengerjakan slim ini sekemampuan kami, ya. Tapi yang jadi persoalan bagi kami itu begini, Bu. Di BPNB Maluku itu kebanyakan buku-buku yang kami punya itu adalah hasil-hasil penelitian dari peneliti-peneliti kami. Kalaupun buku-buku yang bersifat umum, itu pun kebanyakan buku-buku yang cuma sekedar budaya dan sejarah, ya. Sehingga waktu kemarin kami BPNB Maluku mendapat pendamping, perpustakaan pendamping itu, kami mendapat tamu dari itu Pak Amir, ya. Dan pada saat itu kami sudah menjelaskan bahwa memang dalam melakukan slim kami perlu melaksanakan. Tapi cara kerja kami menurut Pak Amir
itu kami belum bisa seperti yang seharusnya seperti di SLIM, tapi kami mencoba untuk, karena yang tadi saya bilang bahwa sebagian besar buku itu adalah hasil-hasil penelitian, ya, ataupun hasil dari kegiatan-kegiatan kami seperti perekaman misalnya, hasil perekaman misalnya. Di situ kami memilah dengan menempatkan kalau memang kegiatan penelitian dan perekaman itu misalnya, kalau macam seandainya itu di Maluku Utara misalnya, kami dalam mengaplikasi, kami menaruhnya secara keseluruhan, sehingga dalam pencarian kami mudah menemukan. Ya, dan setelah kami memberikan informasi seperti begitu kepada Pak Amir mengatakan bahwa sudah hampir Ibu sudah menjalankan proses aplikasi SLIM. Lebih itulah yang membingungkan saya sendiri, sehingga saya menyarankan kepada Ibu bahwa memang kalau memang corona ini dia sudah selesai ya Bu, iya kita boleh kembali kita sama-sama ada supaya kita bisa lebih mempraktek. Iya, karena pada saat itu kita mempraktek, kalau kita buat salah, itu ada kita punya pendamping. Saya masih ingat saya punya pendamping itu Ibu Dewi. Iya, saya masih ingat sekali. Sehingga saya berkeinginan supaya corona berlanjut dan kita lebih tahu lagi ya Bu Dewi ya. Kita lebih tahu lagi tentang tim ini. Iya. Itu saja. Terima kasih Bu Dewi, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Salma. Saya ingat banget ketemu Ibu waktu itu pelatihan di Dijen Kebudayaan ya Bu ya di Ibu. Ya, Bu. Iya di Bangka Belitung. Iya. Di Belitung. Saya sangat salut sekali sama Ibu, meskipun nggak mengerti ya Bu pada saat itu. Tapi Ibu semangatnya luar biasa. Yang mau belajar sampai minta diajarkan secara khusus oleh kami berdua ya Mbak Wati pada saat itu. Iya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya Bu. Kita bisa mengadakan workshop lagi, pertemuan langsung, ada pelatihannya tatap muka ya Bu ya. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk koleksinya Ibu sebenarnya udah menjalankan. Nah, mungkin sebelumnya karena Ibu belum tahu aplikasi SLIM ini, mungkin makanya Ibu sebenarnya pekerjaan Ibu sudah mengelompokkan buku sesuai dengan klasifikasinya gitu. Cuman SLIM-nya udah online Bu, belum di sana Bu? Sudah Bu. Sudah Kita ya, sudah Bu, mulai kita sudah mulai dengan walaupun baru sedikit-sedikit yang kita buat, tapi untuk itulah untuk itu makanya saya kalau corona sudah berakhir, otomatis kan kita lebih menambah, kita punya cara kerja lagi Iya Bu. Ya baik Ibu Salma, terima kasih. Ya mungkin kita berdoa bersama-sama ya Bu, mungkin tahun depan kita udah mulai bisa mengadakan pertemuan langsung lagi. Ya. Seperti itu. Ya, Ibu. Terima kasih Bu, Ibu Dewi. Ibu. Terima kasih. Baik, karena waktu juga nih sudah pukul 11.44, sepertinya mungkin kita beri kesempatan kepada Bulis mungkin ya Mbak untuk berbagi share informasi pengalamannya waktu membangun SLIM di Adikbud India.
Sebelumnya Boleh, Mbak ini Nelly? Mbak sebelumnya Ya. mengingatkan dulu nih kepada Bapak Ibu Ya. semuanya. Tadi kan banyak juga yang bertanya tentang upgrade ya slimnya. Iya. Nah, sebelum mengupgrade kami mengingatkan Bapak Ibu untuk jangan lupa membackup datanya. Membackup data itu di perangkat yang berbeda ya Bapak Ibu, tidak di perangkat yang sama. Nah, supaya datanya nanti tidak hilang. Nah, kemudian nanti selain untuk online slimnya, Bapak Ibu bisa bergabung ke UCS biar koleksinya bisa terintegrasi dengan Psikoper. Jadi ketika orang mencari di Psikoper, sistem integrasi koleksi perpustakaan, nanti perpustakaan koleksi-koleksi di perpustakaan Bapak Ibu juga akan terlihat koleksinya berada di mana. Seperti itu. Nah, nanti untuk gabung ke UCS dan yang belum bergabung ke UCS bisa menghubungi perpustakaan melalui email perpustakaan @kemdikbud.go.id. Mungkin seperti itu, Mbak Wati. Ya, Mbak. Ya. Saya izin mau ini ya, untuk mengajak Bu Lis untuk berbagi pengalamannya waktu pembangunan SLIM di Adikbud India. Silakan Bu Lis, sudah bergabung dengan kami di panelis. Mohon di-unmute, Ibu. Ya. Iya, oke. Terima kasih, Mbak Lis. Nelly. Uni Nelly, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Mbak Dwi atau Selamat Mbak siang, Ibu. Saya harus panggil. Selamat siang aja, Bu. Jakarta ya. Di sana masih pagi ya, Bu ya? Enggak sih, tepatnya 1,5 jam lebih lambat dari Jakarta. Iya. Ibu, videonya dinyalain dong, Bu. Biar kita kangen loh, Bu. Udah lama nggak ketemu dengan Bu Lis. Sudah saya nyalakan tapi nggak muncul ya. Video sudah saya nyalakan. Mungkin masih ditutup, Ibu. Kamera laptopnya mungkin, Bu. Saya atau nggak komputernya pakai. masih ditutup. Sebentar. Ini soalnya saya pakai komputer. Suara aja nggak apa-apa ya, daripada nanti waktunya kan. Oh ya, nggak apa-apa. Baik, Ibu, nggak apa-apa deh. Selamat siang semuanya, teman-teman para pustakawan dan penggerak perpustakaan. Salut saya kepada teman-teman yang menggeluti dunia perpustakaan. Sampai saya itu rasanya kalau nanti sudah mendekati purna itu pengen jadi volunteer perpustakaan gitu loh. Karena sejak saya meminta Pak Amir dan juga dibantu Mbak Nelly untuk membangun ya, kalau kami belum sampai taraf mengembangkan ya, membangun perpustakaan Adikbud di KBRI New Delhi itu karena pada awalnya 2 adikku sebelumnya itu mempunyai banyak koleksi buku. Yang waktu saya datang ke sana itu ada di 2 tempat, di ruangan Adikbud dan juga di kelas bahasa. Dan itu saya seperti menemukan harta karun gitu, karena apa? Beberapa buku itu tersimpan di dalam peti besi gitu, dan bukunya bagus-bagus. Sayang kalau misalkan buku itu tidak kita selamatkan, tidak kita keluarkan dari kotaknya. Dan terbersihlah saya keinginan untuk menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Kemendikbud dengan maksud supaya kalau ada apa-apa saya nggak perlu repot untuk misalkan harus berurusan dengan sistem yang dipakai di India ya, yang tidak mudah juga ketika harus berhadapan dengan orang India kalau misalkan kita ada kesulitan gitu. Dan keberadaan saya kan tidak selamanya ada di KBRI New Delhi. Kami ditugaskan untuk kurun waktu tertentu dan kalaupun misalkan nanti ada penggantinya, toh perpustakaan Kemendikbud masih ada menggunakan sistem yang sama. Jadi sustainability-nya itu yang saya pikirkan supaya terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh perpustakaan Kemendikbud yaitu menggunakan SLIM. Nah, cuman tadi saya sempat mendengar bahwa menggunakan Mbak Bulian ya,
Iya, Bu. Bulian yang terbaru, Ibu. Yang terbaru. Nah, saya ingin bertanya, apakah sistem yang kemarin dibangun di KBRI New Delhi itu sudah menggunakan Boolean atau belum? Nah, kalau misalkan belum, bagaimana kami harus upgrade, mengupgrade ke sistem itu. Gitu. Apakah bisa dilakukan secara online atau bagaimana? Tuh, terus terang cita-cita untuk memberdayakan dan memanfaatkan keberadaan perpustakaan itu sampai sekarang belum bisa karena terkendala dengan adanya COVID itu kan kami harus lebih banyak work from home. Kemudian kelas PIPA dan kelas PIPA itu kan juga tidak boleh ada orang asing masuk ke KBRI. Yang boleh masuk itu hanya para staf yang terdata di KBRI New Delhi. Jadi tidak ada tamu luar pun yang masuk kecuali staf yang terdata di KBRI dan juga security. Dan beberapa koleksi buku India juga sudah beberapa kali saya kirimkan ke perpustakaan Kemendikbud supaya koleksi-koleksi tentang konten India itu bisa menambah, selain menambah koleksi juga memperkaya jenis kontennya. Jadi kalau selama ini kan mungkin lebih banyak buku-buku yang berasal dari Amerika, konten-kontennya lebih ke kalau nggak Australia, kemudian Amerika, Eropa, dan mungkin banyak juga buku Jepang. Tapi untuk India sepertinya belum banyak. Kalau nggak salah ya Mbak Nelly ya. Dan itu yang menjadikan semangat saya juga supaya konten India itu lebih dikenal juga melalui keberadaan perpustakaan Kemendikbud. Terus terang saya kalau misalkan kesempatan bisa pulang, saya akan memanfaatkan waktu untuk magang di itu karena apa? Bagi saya learning by doing itu lebih cepat daripada saya harus mengikuti kayak semacam harus klik ini, klik itu. Jadi saya harus diterjunkan kayak siswa magang, Mbak. Iya. Ya, jadi harus benar-benar duduk di front desk-nya perpustakaan itu. Terus nanti saya mungkin harus melakukan apa lagi seperti itu. Nah, itu supaya saya benar-benar bisa nanti kalau saya harus mengelola sendiri karena terus terang keberadaan SDM Adikbud itu hanya terbatas. Saya hanya dibantu satu staf. Dan itu buat saya tidak mudah karena pekerjaan lainnya juga lumayan banyak dan bervariasi. Dan terus terang itu belum kami infokan secara publik di lingkungan KBRI karena saya tidak berani kalau nanti urusan pinjam-meminjamnya itu. Kalau nggak balik, gimana? Itu sementara Mbak Nelly dan Mas Amir sudah membantu untuk mulai beli, dibantu juga dengan beberapa mahasiswa. Dan keberadaan perpustakaan ini sebenarnya kalau tidak ada pandemi akan sangat diminati oleh peserta kelas PIPA karena banyak buku-buku cerita juga dan juga banyak buku yang berbahasa Indonesia seperti novel. Itu kan juga menjadi media untuk mereka belajar bahasa Indonesia melalui koleksi fiksi kan. Itu akan lebih mempercepat membantu mereka belajar bahasa Indonesia melalui novel. Nah, ini nanti saya sepertinya harus kontak terus sama Mas Amir ini gimana nantinya untuk bisa menghidupkan perpustakaan kami supaya koleksinya memang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh publik gitu. Paling tidak untuk lingkungan di di KBRI, tapi suasananya saat ini sepertinya kurang mendukung karena konsentrasi kami saat ini mengarah pada perlindungan WNI karena masih ada beberapa ratus WNI yang terdampar di India yang sedang diupayakan untuk proses pemulangannya. Jadi saya mau tidak mau harus menyesuaikan dengan situasi di KBRI juga.
Saya kira itu Mbak Mbak Nelly dan Mbak Dwi Retnawati. Terima kasih banyak kepada Mas Amir dan Mbak Nelly yang telaten untuk membantu kami mewujudkan perpustakaan mini di KBRI New Delhi. Sumbangan dari beberapa dari dua atribut yang kami ingin jadikan legacy. Saya kira itu. Ya. Baik Bu, untuk tadi saya tanggapi sedikit ya Bu, untuk versi versi mungkin yang di Dikbud India itu masih menggunakan Slim 8 Acacia. Nanti bisa Bu untuk di-upgrade ke yang ke 9 yang Slim Bulian. Nanti bisa kami bantu secara online. Seperti itu. Baik. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Nelly. Nanti sama-sama Ibu. Anan ya. Iya Ibu. Sehat selalu semuanya, tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Lis di sana juga sehat juga Ibu buat Bu Lis, sehat. Ini ada Mbak Iin ya? Iya Ibu. Iya Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah Iya Bu Lis, ada Bu Lis. Bu Lisnya mana? Bu Lis sudah kembali lagi Bu. Baik, karena waktu sudah mendekati pukul 12 dan kita akan mengakhiri kegiatan ini pada pukul 12, mungkin sedikit ya Mbak, ada beberapa masukan yang saya catat dari teman-teman UPT. Yang pertama, perlu adanya sistem penyeragaman terhadap klasifikasi Mbak. Jadi ada masukan nih. Jadi di Slim juga ada sistem untuk DDC, jadi mempermudah pengelola perpustakaan untuk menentukan klasifikasi. Kemudian ada sistem magang, dikarenakan dengan era pandemik seperti ini tidak ada melakukan kegiatan pelatihan Slim, dan teman-teman UPT sangat membutuhkan pelatihan langsung dari kita, sehingga mereka membutuhkan sistem magang di perpustakaan Kemendikbud. Sepertinya itu. Mungkin ada kata-kata untuk kesimpulan Mbak Nelly atau apa gitu. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan kami bisa langsung menghubungi kami di email perpustakaan@kemdikbud.go.id atau via telepon 0215707870 atau via WA kami. Kami akan membantu secara teknis lebih lanjut setelah kegiatan ini. Mungkin bisa diakhiri atau ada tambahan Mbak Nelly? Ya, kami mengingatkan kembali aja sih Bapak Ibu untuk Slimnya, mendorong Bapak Ibu untuk mengonlinekan, mendaringkan Slimnya Bapak Ibu, dan bergabung ke UCS agar koleksi di tempat Bapak Ibu dapat diakses melalui sistem Sikoper, sistem integrasi koleksi perpustakaan Kemdikbud. Nah, untuk cara bergabung dan ke UCS, Bapak Ibu dapat menghubungi perpustakaan. Mungkin seperti itu aja sih Mbak Wati. Baik, mungkin bisa saya akhiri. Kami berdua mewakili dari tim perpustakaan Kemendikbud, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan pada kegiatan ini. Kami sangat berterima kasih atas antusias Bapak Ibu mengikuti kegiatan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.